Selamat siang, kali ini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Analisis Kinerja Turbin dan Ketersediaan Air PLTA Cirata yang disusun guna memenuhi tugas pengembangan sumber daya air. Untuk memulai video ini, mari kita bahas terlebih dahulu, bagaimana prinsip kerja pembangkit listrik tenaga air, atau yang biasa disingkat PLTA. Proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA dimulai dengan mengubah energi air yang mengalir atau dari bendungan atau air terjun, dan menjadi energi mekanik atau dengan bantuan turbin air. Kemudian, energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Setelah itu, energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga sampai ke rumah-rumah penduduk. Berikut adalah bagian-bagian yang penting dalam proses perubahan energi yang terjadi pada PLTA. Bendungan berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar, untuk menciptakan tinggi jatuh air, agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain itu bendungan juga berfungsi untuk mengendalikan banjir. 2. Turbin adalah alat yang berfungsi mengubah aliran air menjadi energi mekanik. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Kemudian perputaran turbin ini dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. 3. Generator dihubungkan ke turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, generator juga ikut berputar. Selanjutnya generator bertugas mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. 4. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan energi listrik dari PLTA ke rumah-rumah penduduk dan pusat industri. Berdiri sejak tahun 1988, PLTA Cirata berhasil mengoperasikan 8 turbin raksasa dengan masing-masing berkapasitas 126 MW. Sehingga total kapasitas terpasang dari PLTA ini mencapai 1008 MW. PLTA Cirata disalurkan melalui transmisi jaringan listrik sebesar 500 kV untuk mencukupi kebutuhan listrik khususnya di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Selain itu, PLTA ini memiliki kemampuan pulihkan sistem listrik hanya dalam waktu 5-6 menit dengan ranking rate sebesar 2 MW detik. Hal ini tentunya membuat PLTA Cirata sangat responsif dalam menjaga kestabilan listrik khususnya di Jawa, Madura dan Bali. Analisis dilakukan menggunakan 4 persamaan utama, yaitu perhitungan daya air, efisiensi turbin, capacity factor, dan jumlah unit aktif. Keempat parameter ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja PLTA Cirata secara menyeluruh dari sisi energi dan operasional. Perhitungan daya air dilakukan menggunakan parameter debit, head, dan konstanta fisika. Dari hasil perhitungan diperoleh daya teoritis sebesar 141,8 MW, yang menunjukkan potensi energi air yang tersedia pada sistem PLTA. Efisiensi dihitung dengan membandingkan daya aktual terhadap daya teoritis. Hasil menunjukkan efisiensi sebesar 88,86% atau dibulatkan menjadi 89%, yang menandakan turbin bekerja dalam kondisi optimal. Capacity factor digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan pembangkit dalam 1 tahun. Hasil perhitungan sebesar 16,17% menunjukkan bahwa PLTA Cirata beroperasi sebagai pembangkit beban puncak atau peaker. Untuk mengoperasikan seluruh 8 unit turbin, dibutuhkan debit total sebesar 1060 meter kubik per detik. Pada musim hujan debit mencukupi sehingga semua unit aktif, sedangkan pada musim kemarau unit aktif menjadi terbatas. Pada kondisi debit sekitar 700 meter kubik per detik, hanya sekitar 5 unit turbin yang dapat beroperasi. Hal ini menyebabkan penurunan daya hingga sekitar 37,5%, yang menunjukkan pengaruh besar ketersediaan air terhadap produksi listrik. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain sedimentasi waduk, fluktuasi debit air, erosi daerah aliran sungai, serta risiko kavitasi pada turbin. Faktor-faktor ini dapat menurunkan kinerja dan keberlanjutan operasional PLTA. Berdasarkan hasil analisis, turbin bekerja dengan efisiensi tinggi sekitar 89%. Namun, faktor utama yang menentukan kinerja pembangkit adalah ketersediaan air, bukan kondisi mesin. Untuk meningkatkan kinerja sistem, diperlukan pengelolaan das, pengendalian sedimentasi, monitoring debit secara real-time,
serta optimasi manajemen waduk kaskade. Upaya ini penting untuk menjaga stabilitas produksi energi jangka panjang. Demikian hasil analisis yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dan teman-teman. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman mengenai kinerja PLTA Cirata.